dua sayap sabar dan syukur ya guys. Terus yang terakhir Apa tuh? teh. Teh. Apa ya? Tafakur kah? Tak arif. Ta'aruf. Ta'aruf sih. Ta'aruf bener guys. Halo guys, gimana kabar hatinya? Kabar semangatnya? Kabar imannya? Dan kabar dompetnya? Welcome to my YouTube channel Progress Me Up, ready to level up. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di my YouTube channel. Oke, aku sekarang kedatangan tamu istimewa. Siapa dia? Tarat, ada seorang perempuan muslimah yang gaul. Muslimah banget gak tuh? Muslimah yang gaul gitu ya. Gaul tapi soleh gitu ya. Kalau istilahnya di zaman sekarang tuh ya. Mungkin kita bisa kenalan dulu ya sama beliau. Siapakah nama beliau? Ayo teh kenalan dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam. Teman-teman semuanya, kenalkan aku Din Partner ya, biasa dipanggil Kak Din ya. Ya kalau untuk fokus aku tuh sebenarnya di bisnis sama dakwah juga gitu. Nah, jadi untuk keseharian juga ya teman-teman, aku sama-sama promotor Steven gitu ya, kayak Kita kenalnya di EC ya pertama kali. Iya, kita Elite Circle. Oke. Buat temen-temen yang belum tahu Elite Circle, jadi Elite Circle itu adalah kumpulan orang-orang elit. keren. Kumpulan orang-orang yang keren, yang memiliki satu visi yang sama, tetapi orang-orang yang tidak kalah ya, tidak kalah dalam dunianya, tidak kalah dalam segi akhiratnya pun tidak kalah gitu ya. Elite Balance. Circle, balance yang dipimpin oleh Ustadz Kang ya, kalau dipanggilnya biasanya Kang Elvandi kayak Yes. gitu. Ya. Jadi kita ketemu di dalam ekosistem Ya. Elite Circle guys. Insya Allah. Jadi pertama kali ya. Iya. Gitu. Nah gitu guys. Jadi mungkin seperti itu ya singkatnya gitu ya. Terus selain itu kesibukannya apa lagi? Oke, kalau kesibukan aku ada ini juga ya, kayak konsultasi atau misalkan teman-teman pengen coaching persoalan bisnis ya, terus bingung ya menentukan bisnis yang cocok sesuai potensi genetik itu apa sih? Nah itu ada juga Kak sesi khususnya gitu. Bisa hubungin nomor di bawah ini. Ya, kayak gitu guys. Iya. Emang aku concernnya sama anak muda Kak gitu. Apalagi kan anak muda itu masalahnya, life crisis nih Iya, ya. iya. Nah, jadi aku pengen banget concern di anak muda gitu, khususnya bisnis. Terus ada juga sih aku beberapa aktif di organisasi gitu, terus event organizer juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman gitu ya mau collab apapun itu seputar event gitu, organisasi atau bisnis juga boleh ya, nanti kita ngobrol aja. Ya, bisa tuh nanti DM ya ke IG-nya apa nih Kak Din? Oke, IG IG-nya. aku dinpartner.biz ya. Jadi bisa langsung Di di DM ya buat kenalan nih sama Kak Dinda. ya. Nah, berbicara tentang tadi ya banyak aktivitas yang Kak Dinda lakuin, terus gabung organisasi atau komunitas sana sini, buat terus pengen ngebangun bisnis juga. Kira-kira apa sih yang menjadi motivasi Kak Dinda sendiri buat melakukan semua itu? Apalagi kan anak muda ya gitu, masih muda kan usianya Ya Allah. tapi kita masih Amin. seumuran lah ya. Oke. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi melatar belakangi perjalanan itu? Terus look alikunya seperti apa? Itu pasti ada tantangan kan ya. Terus gimana sih cara menghadapi tantangan itu? Gitu. Aduh, Kira-kira. ini sangat kompleks sekali ya. Ngomongin perjalanan hidup gitu ya. Karena yang namanya episode kehidupan tuh nggak lepas dari tantangan ya. Aku sih nggak nyebutnya tantangan Kak, tapi romantika kehidupan. Romantika kehidupan. Catat teman-teman. Romantika gitu guys, biar Romantis gitu. kita meromantisasi kehidupan gitu. Memang ya
banyak lah ya gitu hal-hal atau rencana yang gak sesuai ekspektasi gitu. Lagi kalau teman-teman sama-sama tipe thinking gitu ya kayak aku, ketika kita punya plan A, plan B, ternyata gak sesuai ekspektasi Dan selalu dipikirin. overthinking kan jadinya. Overthinking. Ya, Over, berarti nggak boleh over ya. yes, Standar aja. benar. Nah, jadi pembelajarannya nih ya, kalau misalnya kita punya rencana terus gak sesuai ekspektasi gitu atau gagal di tengah jalan, berarti kita harus evaluasi ya gimana sih kapasitas kita saat ini, tapi tetap kita set idealisnya seperti apa gitu Kak ya, kita seimbangkan gitu ya, realitas itu seperti apa, kapasitas seperti apa gitu. Jadi tapi kitanya tetap punya impian gitu, jadi nggak sampai nurunin standar sih Kak ya, standar tetap setting aja setinggi-tingginya ya. Pernah ada kan ya peribahasanya tuh, kita kalau punya impian tuh setinggi langit gitu ya. Nah itu tuh emang bener gitu, harus kita setting, tapi tetap gitu ya kita harus realistis. Kita lihat kapasitas gitu Kak. Nah cara aku ngadepin tantangan-tantangan itu atau romantikanya itu dengan rumus IRSST. Wah, apa tuh? RST. IRSST. RSST. Yes. Oke. Apa tuh? Oke. Ikhlas. Oke. I-nya ikhlas. Ikhlas guys. Ikhlas tuh kayak gimana sih? Boleh kasih tahu Oke. untuk penonton semua. Ikhlas. Jadi ikhlas tuh benar-benar apa yang kita cintai, apa yang kita harapkan, benar-benar orientasinya Allah aja gitu. Mungkin teman-teman sering dengar Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah itu sebenarnya definisi ikhlas gitu, yang dimana kita tuh orientasinya one and only Allah aja. Jadi kayak bener-bener murni gitu ya. Kalau ibaratin kayak es campur sama air mineral gitu. Nah yang air mineral ini adalah murni, sedangkan es campur penuh dengan buah-buahan dan lain sebagainya. Jadi niatnya itu dicampur ya, mix. Tapi kalau misalkan yang murni tadi, berarti niatnya murni gitu, hanya satu Yes. karena Allah. Betul. Ikhlas. Itu guys. Jadi satu ikhlas ya. Yang kedua R-nya itu ridho. R-nya ridho. Wah, ridho tuh seperti apa Kak Dinda? Ridho ya. Ya kita tuh seringnya ngomong udah ridoin aja. Sebenarnya kan ridho tuh gak mudah ya, kayak kita menerima legowo gitu ya. Nah, ridho ini tuh kita harus benar-benar plong aja gitu Kak, gitu perasaan tuh kayak. Jadi kayak berlapang dada. Ridho itu berlapang dada, menerima Iya. segala sesuatunya yang Allah terjadikan dalam kehidupan kita. Betul gitu, Gitu ya. seperti itu. Nah yang S-nya ini aku ada dua ya, yaitu ada dua. apa coba? Sabar dan pasti sayapnya syukur. Bener-bener. Ya karena sabar dan syukur itu seperti sayap teman-teman. Seperti sayap yang mana kalau sabarnya ada tapi syukurnya tidak ada, dia nggak akan bisa terbang si Betul. burungnya gitu. Betul. Jadi itu satu paket. Yes. Oke. Ya, apalagi kalau di kehidupan kita ya, kan sering ya kita tuh ngadepin orang tuh, aduh harus sabar gitu. Ada kita ketemu orang tuh, aduh bersyukur banget deh aku ketemu kamu gitu ya. Jadi ada dua sisi itunya Iya. loh gitu ya. Ada sabar dan syukurnya. Oke. Begitupun dengan kehidupan kita betul-betul harus tahan Kak. Sabar ini aku ibaratin kita tetap on the track ya di tujuan itu, tapi nggak noleh lagi ke belakang gitu. Tetap dijalanin terus. Jadi noleh itu hanya sekedar mengambil hikmah, Betul. tidak diratapi dan tidak berada di masa lalu ya. Betul Apalagi aku sekali. suka banget sama masa lalu. Kenapa ya? Kalau otak belahan kiri bawah tuh dominan yang ya sensing lah ya dikatakan. Iya. Suka banget sama sejarah, pengalaman Iya. gitu. Makanya kayak agak susah buat move on sebenarnya. gitu. Tapi ya tadi ketika kita bisa ambil hikmah di masa lalu itu, justru kenangan-kenangan yang ada waktu kita lalui itu memberikan banyak pembelajaran sehingga kita di masa depan bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Yes, Jadi betul. hanya sekadarnya ya, nggak terlalu diratapi atau kita berada terus saja meratapi masa lalu, tapi kita tidak melangkah untuk merubah masa depan menjadi lebih baik lagi, ya itu percuma aja. Jadi ambil hikmahnya kan. Betul. Jadi
ambil hikmahnya guys ya, sabar ini. Tapi tetap kita jalanin aja kan, gaskeun gitu ya kalau Gaskeun. anak zaman sekarang lah. Terus syukur tuh jadi bener-bener kita melepaskan juga kan rasa kepemilikan tuh milik Allah. Syukur tuh jadi ibaratnya kita seperti diberi amanah oleh Allah, tapi tidak merasa memiliki gitu. Karena memang bahkan diri kita sendiri itu bukan punya kita ya. Kulit ini siapa sih? Dan ya diri ini siapa gitu. Kalau misalkan kita tidak dititipi ruh oleh Allah, ya hanya sebatas tubuh atau jasad yang nggak bisa apa-apa gitu kan? Ya bahkan hati ya yang paling riskan tuh, kita suka kayak nggak ngerasa ngotorin hati. Contohnya kayak misalkan tiba-tiba kecewa, tiba-tiba sakit hati, itu secara nggak langsung tuh ngotorin hati sih. Karena tadi mungkin ya orientasinya yang salah. Entah itu kita berharap sama manusia, terus ya kadang kan kita kecewa dibikin sendiri karena ekspektasi kita, ya kan. Makanya segala sesuatunya benar tadi harus bergantung kepada Allah, digantungkan semuanya kepada Allah, harapan kita. Insya Allah. Iya, jadi itu si dua sayap sabar dan syukur ya guys. Terus yang terakhir Apa tuh? T. Apa ya? Tafakur kah? Tak arif. Ta'aruf. Ta'aruf sih. Ta'aruf bener kan? No. Oh bukan. Ya kira aku ta'aruf. Lo nggak sabar nih. Oke. Kenapa sabar? Ya, sabar. Tapi biasanya mencari sih orang introvert. Mencari di jalur langit. Ya. Oke, siap. Ya. Gimana tuh T-nya apa? T-nya itu adalah Thinking. no. Not. Teliti. Bukan. Itu sensing. Taklim. Iya, tadi kan udah kasih clue. Ta'aruf. Tambahin lagi deh, tahu. Tawakal. Oh iya. Oke, aku ingat. Yes. I see. Tawakal. Oh ya betul. Insyaallah. Jadi tawakal ini tuh yang sering kita pahami di akhir ya kan. Kayak misalnya kita udah usaha Harusnya dari awal tuh merah. gitu. Oke. Nah, yang kita miss persepsi itu kayak, oh aku udah ikhtiar nih, ya udah serahin aja ke Allah gitu. Pasrah bahkan definisinya. Nah, justru kalau tawakal yang sebetulnya itu dari awal kita mulai gitu ya, kita berencana, kita eksekusi gitu ya, sampai selesainya itu betul-betul sudah tawakal, betul ya sudah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah gitu. Jadi reminder banget sih buat dia ini. Jadi tamparan keras ya. Tawakal. Iya betul. Kalau misalnya kayak kita pengen derajat takwa, ya kita harus belajar dulu gimana konsep tawakal dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam kita ikhtiar, dalam kita berdoa, dalam kita ya berusaha dan lain sebagainya gitu. Itu kita harus bertawakal kepada Allah kan, kayak gitu. Ya sih, insya Allah banget. Itu kak rumus ya, karena aku thinking guys, jadi aku Yeah. butuh kayak rumusnya apa nih gitu. Terus kayak skemanya gimana nih gitu ya, untuk menghadapi kehidupan ini. Jadi aku persimpel aja IRSS. Ya, insya Allah, karena kan Allah itu sudah berfirman di dalam surat Al-A'raf yang berbunyi kayak gini, walaqad jarona li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum a'danun la yasma'una biha. Di situ tuh Allah menyandingkan kita dengan hewan. Jadi kalau misalkan manusia dengan hewan, bedanya itu adalah akal pikiran. Kalau hewan kan kayak misalkan kucing, tiba-tiba dia ngambil ikan tanpa permisi, itu kan nggak punya akal. Sedangkan manusia sama Allah dikasih akal untuk berpikir, dikasih hati untuk menggunakan hatinya memaknai ayat-ayatnya Allah. Atau misalkan Allah udah kasih kita pendengaran, penglihatan, itu untuk dimaksimalkan supaya kita bisa memahami kebesaran dan hikmah Allah gitu yang Allah terjadikan. Jadi Masya Allah sekali ya.
Ya. Jadi itulah letak perbedaannya hewan dan manusia. Iya. Udah dalam banget ya gitu kebesaran Allah itu. Nggak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Pokoknya bikin fall gitu tiap hari. Iya, Masya Allah. Serius Bucin banget. Jadi teman-teman, ketika kita belajar nih dari tadi Kak Dinda gitu ya tentang apa yang pertama itu ikhlas, ridho, kemudian ada juga sabar dulu, syukur, dan tawakal yang terakhir gitu. Sebenarnya itu materi-materi yang ringan ya, dan sering banget kita dengar, berulang kali kita dengar gitu. Tapi pada kenyataannya ketika kita dihadapi di lapangan permasalahan, ujian, ataupun keinginan yang belum kunjung tercapai, kita lupa bahwa oh ya kita harus ikhlas, oh ya kita harus ridho, oh ya kita harus syukur, kita harus sabar, dan akhirnya tawakal. Itu kan kita lupa ya ketika sama Allah dikasih soal-soal kehidupan. Makanya dari situ kita penting ya buat yang ada namanya partner, atau ya teman, atau lingkungan, atau komunitas, atau sebuah wadah yang bisa saling ngingetin di dalamnya gitu. Kayak gitu ya tadi. Kayak nama aku Din Partner ya. Iya, Din Partner. Aku mencari partner kebaikan, partner yang berjuang dalam Partner amal soleh. Ramal Soleh. Kalau partner hidup Ya boleh lah. Bonus tapi kok. Ya. Oke. Partner bisnis kan bisa ya kali gitu. Partner apapun itulah selama dalam kebaikan dan kebenaran. Masya Allah banget. Nah, tadi ada skill-skill sedikit ya di sini tentang semangat anak muda dalam cahaya, yang tadi yang di yang sedikit ya tadi beberapa kali di spill gitu. Tentang itu ada kaitannya dengan semangat di dalam surat Al-Kahfi gitu ya. Apa tuh? Yang tentang sabar sih. Ayat surat Al-Kahfi ayat 28 artinya yang berbunyi, dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabbmu di pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Itu sepakat banget kan? Iya kan? Iya, sepakat. Bersama orang-orang yang mengharapkan keriduan Allah gitu. Jadi kita tuh dari pagi sampai pagi lagi tuh benar-benar menyeru kebesarannya Allah gitu. Dan tadi bersabarlah kamu bersama gitu. Bersama orang-orang yang menyeru Rabbmu gitu kan. Jadi kayak apa yang tadi sampaikan benar banget sama ayat ini gitu kan. Jadi benar-benar keimanan itu sebuah fondasi kekokohan buat kehidupan kita gitu. Kayak ibaratnya kayak pohon, oh ya akarnya gitu. Jadi akarnya harus kuat. Ya kalau misalnya kita mau ditebang banyak badai dari sana sini, angin, petir, dan lain sebagainya. Tapi kalau si akarnya kuat, insya Allah dia akan kuat gitu. Dan bahkan dia akan menghasilkan buah-buahan yang menyejukkan para yang ada di bawahnya gitu, merindang menjadi pohon rindang kayak gitu. Itu ada di Quran surat Ibrahim ya kak, yang perumpamaan ya, seperti sebuah pohon gitu ya, akarnya yang kuat, dan dampaknya itu ya kebermanfaatan ya kak, buahnya itu kayak gitu dapat dirasakan oleh orang-orang banyak. Ya, dan aku juga terinspirasi nih sama Cutnya Din, tahu nggak? Iya. Pahlawan perempuan Indonesia yang berjuang dengan mempertahankan keimanannya untuk kemerdekaan Indonesia. Sedih banget. Iya. So deep. Iya, jadi Cutnya Din ini adalah pejuang Aceh gitu ya, yang gigih melawan penjajah hingga akhir hayatnya. Bayangin, udah pernah nonton belum filmnya? Belum sih. Belum. Nanti harus nonton, harus nonton. Pokoknya itu seru banget ya. Kata Cutnya Din itu, ya beliau tuh bilang kayak gini katanya, kita akan terus berjuang sampai darah penghabisan. Wah, sedih banget dong. Ya, di situ tuh sedih banget filmnya gitu ya, karena benar-benar gigih banget gitu, apalagi bagi seorang sensing yang wah itu gigih gitu, kegigihan, keuletan itu adalah menjadi kekuatan utamanya. Makanya kayak jadi kayak kebangkitin girohnya gitu iya, semangat banget pokoknya. Aduh. Jadi kayak pesannya tuh di sini ya, jadilah anak muda yang berani melawan kemalasan, kemudian kebodohan dan ketidakadilan. Ya bangun negeri ini dengan ilmu, iman,
dan amal gitu ya. Jadi ketiga itu yang menjadi mewarnai gitu ya, mewarnai anak muda zaman sekarang. Anak muda zaman sekarang tuh perlu banget ya banyak baca sejarah Ya, Jadi aku suka banget sejarah. Tadi perasaan skill terus ya, suka sejarah. Iya, sejarah ini Seru banget. karena satu hal kak lainnya, sejarah itu tuh bisa membantu kita untuk melihat masa depan juga. Betul. Ya, kita jadi bisa selangkah lebih maju gitu. Ya, kayak misalkan contoh aja kalau ini kan ada bisnis gitu ya, ada ngajar juga gitu. Terus itu bisa kayak menganalisa juga ya kira-kira kebutuhan anak muridnya apa sih gitu di masa yang akan datang gitu ya. Kebutuhan marketnya apa gitu. Jadi bisa kayak membaca gitu kebutuhan di masa depannya sebenarnya. Kayak intinya bisa mengambil pembelajaran hikmah-hikmah yang Allah jadikan supaya lebih baik lagi ke depannya. Betul. Ya, keren. Terus ada lagi nih dari yang mungkin ini udah hadisnya udah bener-bener familiar ya. Yang sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu tuh pesan anak muda yang harus menjadi ajan perubahan. Betul. Bahwa kamu pengen jadi manusia yang bermanfaat, maka kamu harus bisa berkarya, berprestasi dan lain sebagainya supaya kamu bisa menjadi sebaik-baiknya orang yang bermanfaat gitu bagi banyak orang kayak gitu. Ya terdengar klise gitu ya. Iya. Jadi orang yang bermanfaat Iya. gitu ya. Nah, sebenarnya menjadi orang yang bermanfaat tuh mudah ya kalau ini. Mulai dari apa yang kita sukai Iya, gitu. dari apa yang kita bisa. Iya, sebetulnya. sukai bisa gitu ya, atau istilahnya passion gitu Iya. ya zaman sekarang tuh. Passion, Nah, ya. mulai dari situ aja sih Iya. mudahnya. Gitu. Dari hal yang terdekat gitu kan, kemampuan kita apa, contohnya kayak misalnya bikin podcast kayak gini cuman modalin kamera, tempat, Oke. dan makanan modal 10.000 modal 10.000 jadi kayak ya udah sebisa mungkin gitu kan. Yang penting niat kita tadi lurus, orientasi kita lurus ya. Kalau masalah banyak orang yang like, comment, subscriber dan lain sebagainya itu adalah bonus dari Allah. Yang penting kita niat kita lurus, orientasi kita lurus, dan kita kan nggak mau ya konten-konten kita itu difotorin dengan hal-hal yang kurang berfaedah, dan itu kan merusak pikiran anak-anak muda sehingga ketindakan pun akan berpengaruh gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin kita berbuatlah kebaikan sebisa apa yang kita bisa gitu Betul. kan. Ya, Kayak setuju gitu. banget. Ya. Apalagi sekarang tuh banyak banget ya gitu ya konten-konten yang belum baik lah gitu Iya. ya. Belum mendidik mungkin ya, Belum bisa mendidik, dibilang. belum baik gitu. Ya. Jadi di sini peran kita juga ya Kak. Iya, peran kita juga. Kalau kita sudah paham, kita sudah tahu. Ya bukan berarti kita so baik ya teman-teman. Ya kita juga sama. Ada aibnya, ada dosanya yang Allah tutupi gitu. Tapi ya karena hidayah Allah lah, kita bisa berpikir, kita bisa mengambil ibroh atau hikmah yang Allah jadikan. Kita sama-sama memperbaiki diri. Sama, masih Watawasaw proses, bil Kak. haq, watawasaw bis sabr gitu. Jadi saling menasihati kebenaran dan kesabaran gitu kan. Kayak gitu. Mungkin ada tips nih, ada tips nggak Apa tuh? untuk supaya bisa menguatkan semangat anak muda yang pengen membangun mimpinya, membangun niatnya supaya lebih lurus lagi. Kira-kira ada nggak, Kak Din? Ya. Oke, udah menarik banget nih ya tips and trick untuk bagaimana membangun impiannya Tetap on the track tentunya. tetap lurus ya gitu, tapi tetap memperhatikan rambu lalu lintas Iya, ya, betul. jangan nerobos dong nanti ketabrak. Nah, Melanggar aturan itu namanya. iya, kadang ya ini anak muda ya. Ini menghalalkan segala cara. Yes, nah itu ya, apalagi kita kan anak muda nih Alhamdulillah ya Allah. masih apa ya, hawa-hawanya tuh ambisi banget Iya. ya, menggebu-gebu guys ya. Aduh gimana pokoknya ini harus agresif banget gitu ya. Iya sih benar. Ya, Apalagi aku jadi keingetan kasus yang dimana banyak pinjol sekarang, dimana aku pengen punya iPhone ya udah kredit, Yes. terus ada ribanya. Aduh ya Allah. Itu ya pada awalnya kita seneng ya misalkan, tapi di akhir menumpuk terus susah dibayarnya, bunganya menumpuk hingga akhirnya kan jadi berat sendiri ke dirinya gitu. Nah itu kan memang bagus ya pengen punya HP misalkan yang
kamera yang bagus, terus buat konten dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan caranya yang kurang tepat, ya itu sama aja. Oke, jadi buat teman-teman nih ya, tips and triknya gitu ya. Karena kita sama-sama anak muda ya, pernah di posisi atau pengalaman yang menggebu-gebu juga gitu ya. Tetap perhatikan ya guys rambu lalu lintasnya, jangan diterobos ya, jangan gasken terus. Ada masanya kita untuk ngerem gitu. Nah untuk ngeremnya ini kita harus memperhatikan. Kalau aku sih mulai dari alasan kita atau grand why-nya apa sih ngelakuin itu. Oke. Berapa grand why-nya gitu. Dan why-nya itu harus besar sekali gitu. Namanya grand, benar-benar jangan kagum lah gitu istilahnya. Harus benar-benar kita memiliki motivasinya tuh ya besar sekalian gitu. Dan dibalik lagi kalau misalkan kita punya why-nya itu untuk kebermanfaatan gitu ya. Apalagi tadi udah di-spill di awal ya, kita untuk beribadah kepada Allah. Ya udah setting aja itu grand why-nya gitu. Itu mulai dari alasan. Terus kedua itu tahapan. Nah, tahapan. Yes. Nah tahapan ini ya tadi kayak rambu-rambu harus diperhatikan ya, jangan sampai nerobos aja gitu. Meskipun tujuan kita baik gitu, kita ingin mencapai karir, ingin membanggakan kedua orang tua gitu ya, pengen punya banyak uang untuk misalkan sedekah, berbagi, itu kan baik ya tujuannya Kak. Tapi kalau dengan tahapan-tahapan yang kurang baik juga, itu kalau aku sih ya sangat memperhatikan kira-kira Allah suka gak ya gitu. Kira Allah ridho nggak Ya gitu ya gitu. Aku pribadi selalu menanyakan seperti itu ya, ketika melakukan sesuatu caranya gimana, strateginya gimana gitu ya, betul-betul kita harus jeli banget gitu. Nah, apalagi kalau tadi ya berhubungan dengan uang tuh kan selalu ada kayak misalnya riba ya, terus apalagi sih Kak, kayak mungkin bisa juga pinjaman online, pinjol, apa sih yang permainan itu? permainan Permainan uang tuh oh ini apa namanya aplikasi kayak judi online. atau kayak gitu salah satu namanya ya, maksudnya nah itu kayak gitu ya guys contohnya. Tapi sebenarnya gini, teman-teman yang sudah terjebak di dunia itu sebetulnya banyak tipsnya gitu, karena memang yang namanya keterbiasaan nanti ya, kecanduan, ketagihan emang agak sulit untuk melepaskan itu. Tapi yang pertama-tama coba akui dulu bahwa diri kita tuh salah gitu. Terus yang kedua terima dulu apa ya, tobat gitu. Maksudnya tobat tuh kayak benar-benar ya Allah, saya lemah, saya hilaf, saya kemarin melakukan ini itu dan lain sebagainya. Baru dari situ coba cari lingkungan yang positif, atau misalkan cari mentor yang positif, mentor yang bisa mengarahkan kamu ke jalan yang benar gitu. Dan insya Allah kalau misalkan kamu berada di satu pertemanan yang lingkungannya baik, itu bakalan sedikitnya terkikis. Karena gini, bisa jadi orang yang sekarang misalkan banyak utang karena pinjol, riba dan lain sebagainya, bisa jadi dia di masa depannya menjadi seorang yang kaya raya. Kita nggak tahu ya, menjadi seorang yang paling baik imannya, akidahnya yang paling kuat. Nah, kita juga nggak bisa menjudge orang yang dia kok kayak gini ya. Tapi kalau ada orang yang kayak gitu, kita rangkul gitu, karena mereka juga adalah korban dari teknologi hari ini, ya kan, kayak gitu, dari kecanggihan dan atau modern atau sistem yang mungkin ya ke merekanya yang jadi korban gitu. Nah, kita harus merangkul mereka. Tapi ya tadi satu, kita sadar dulu bahwa itu kita ngelakuin kesalahan, kemudian ya tadi perbaiki dulu apa yang harus diperbaikinya gitu. Intinya sadar sih, sadar dulu sih ya. Dan lingkungan tadi penting banget guys gitu, karena lingkungan ini tuh memang bukan faktor utama ya yang membentuk kita gitu, karena tetap kan pilihan ada di kita ya Kak gitu, mau milih lingkungan mana silakan. Tapi lingkungan itu energinya luar biasa ya, mempengaruhi kebiasaan kita, tindakan kita, cara bicara kita dan sebagainya. Karena kan itu kalau di Stephen tuh ada istilahnya genetiknya berapa 25%.
Kalau yang itu 80 dan 20. 20 sama 80. Jadi kalau genetik 20% itu yang benar-benar dari Allah, dan yang 80% itu adalah lingkungan. Jadi benar-benar ini banget lah gitu, berpengaruh banget. Terus apa lagi nih? Ya, nah yang terakhir ini adalah tujuan gitu. Tujuan ini tuh kita harus betul-betul ya melibatkan ada Allahnya tuh enggak sih Kak? Jadi kadang karena kita udah melewati proses gitu kayak sampai ujung, kita lupa gitu dengan Allahnya gitu. Ya mungkin di awal oh ya Bismillah lillah gitu. Nah tapi di ujungnya itu kita lupa mengulangi niatnya Tuhan. Jadi harus ingat ke surat Az-Zariyat ya, yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Intinya ya Allah itu menciptakan manusia dan jin kecuali tidak ada apa-apa kecuali untuk beribadah. Oke. Ya jadi tujuan itu tuh harus diulang-ulang. Kita tuh gini-ginian tuh ngapain gitu? Kita bikin podcast tuh ngapain? Iya, ngapain ya? Ngapain ya? Dibayar juga belum. Iya, sensi tuh. Ya jadi apa ya? Kita tuh misalkan bikin podcast, banyak semua orang bikin podcast. Tapi apa yang membedakan kita bikin podcast dan orang lain bikin podcast? Apakah ada Allahnya di dalam? Gitu. Jadi memang karya-karya yang baik itu banyak, gitu. Tapi karya-karya yang bijak dan benar itu minoritas. Maka ya alhamdulillah beruntunglah yang jadi orang yang minoritas itu ya. Gitu. Jadi jangan perhatikan baiknya aja, gitu. Tapi kita harus benar dan bijak. Gitu. Insya Allah. Seperti Tadi yang pertama alasan, yang kedua adalah tahapan ketiga tujuan. Insya Allah Oke, mungkin kalau dari aku tambahan sedikit ya untuk membangun tips agar menguatkan semangat anak muda. Yang pertama, sebenarnya sama-sama aja ya bahasannya. Yang pertama itu dekatkan diri kepada Allah, perbanyak doa, ibadah, lingkungan yang positif, dan meminta petunjuknya kepada Allah gitu ya, senantiasa meminta petunjuknya. Dan yang kedua, pelajari sejarah Rasul, sejarah para pahlawan Indonesia atau orang-orang terdahulu yang benar-benar itu fakta dan pernah dilalui oleh mereka, supaya kita bisa mengambil ibrohnya gitu kan. Dan juga yang ketiga, bangun kebiasaan positif. Mulailah dari hal yang kecil ya, bisa membaca buku atau misalkan berolahraga dan sekolah olahraga jadi ya kita minimal 4 kali lah. 4 kali lah minimal ya. Kayak misalkan senam di rumah gitu. Ya atau workout ya. Iya, olahraga kan nggak harus ini ya gitu, nggak harus yang berat-berat ya, di rumah juga bisa. Tapi aku ada juga sih rutin sebulan sekali itu hiking. Ya. Pokoknya aku bisa hiking. Jadi curhat Ya. Bareng komunitasnya apa sih Kak? Iya, komunitasnya. Iya, kayak gitu. Komunitas ya. Kalau aku ada juga sih komunitas hiking gitu ya. Kawal-kawal namanya. Jadi sebulan sekali. Iya, kawan-kawan. Jadi buat teman-teman yang mau join hiking Boleh, ya ayo kawan-kawan. boleh. Ya atau kita sih nggak hiking aja, bisa kayak misalkan nongkrong gitu atau Sambil kayak gini lah ya. ya ke museum, hayu gitu. Keren. Ya kayak gitu. Terus yang keempat adalah tebarkan manfaat. Ini manfaatnya itu adalah ya kita bisa mulai dari hal yang terkecil kayak tadi, apa yang bisa kita lakukanlah gitu ya, manfaat apapun gitu yang positif gitu. Misalkan mau memulai proyek sosial, kebaikan komunitas dan karya yang lainnya gitu. Nah itu teman-teman tipsnya kayak gitu. Oke, ada closing statement nih dari Kak Dinda. Oke, Kira-kira. singkat aja kali ya. Oke, kira-kira apa nih? Atau misalkan ada quotes nggak? Quotes aja ya. Boleh. Jalan yang baik itu banyak, tetapi jalan yang benar itu satu. Masya Allah. Jalan yang baik itu banyak, Banyak. tapi jalan yang benar itu satu. Masya Dan itu Allah. mau di-spill ayatnya. Boleh. Ya, oke. Itu sering banget kita baca di setiap sholat, yaitu Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah ayat yang sering kita baca, tapi kita kadang Nggak aduh, ngeh. nggak paham esensinya apa. Ya.
Astagfirullahaladzim, ini harus banyak istighfar ya guys. Oke, Masya Allah ya, itu dia teman-teman. Mungkin cukup sekian ya dari kita berdua. Semoga banyak hikmah yang bisa diambil oleh teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang pengen bertumbuh, berdaya bersama-sama, berkembang gitu ya, jangan sungkan untuk hubungi Kak Dinda atau hubungi saya gitu ya. Itu bisa melalui DM, IG, ataupun komen di kolom komentar ya. Nanti ya insya Allah mudah-mudahan kita bisa melanjutkan podcast-podcast yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan mungkin kita akhiri ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Oke, mungkin kalau misalkan ada temen-temen nih yang sekitaran Bandung pengen Iya. podcast bareng juga Ya, bisa ya bisa. Pak ini ya. Bisa Sambil tinggal DM aja. sambil nongki-nongki Iya ya. cantik gitu. Iya, kita sambil belajar bareng sebetulnya. Iya, betul. Bisa Kayak banget. gitu ya. Kayak gitu mungkin teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Mohon maaf kalau misalkan dari kita berdua ada salah-salah kata ya. Iya. Mohon dimaafkan. Oke, kita berdua saya Laini. Saya Kak Din. Kita berdua pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.